Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu materinya dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, yaitu yang pertama ada Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Malin Kundang, jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mite, kedua legenda, ketiga fabel, keempat hikayat, kelima parabel. Mite yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub. Yang kedua legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya ada asal-usul Danau Toba. Yang kedua, Tangkuban Perahu. Fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya yaitu Si Kancil Mencari Timun. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, yang pertama adalah Calon Arang. Yang kedua, Panji. Parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya yaitu Petani yang Baik Hati. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Kedua, latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima, pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada pula karakter yang netral atau tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara,
antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat, pendapat tokoh lain. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri, seperti yang ada contoh pada di samping ini. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kamu juga dapat menemukan pesan dongeng. Berikut langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Ya, setelah kalian memahami materi tentang dongeng, mari kita baca dongeng berikut. Dongeng berikut berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dongeng ini dapat kalian baca pada buku tema 2 halaman 2-3. Setelah kalian menyimak dongeng tadi, tahukah kalian unsur-unsur dari dongeng Pohon Apel yang Tulus? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita dongeng Pohon Apel yang Tulus? Tokohnya terdapat anak laki-laki dan pohon apel. Yang kedua, bagaimanakah sifat masing-masing tokoh? Pohon apel bersifat baik hati dan suka menolong, sedangkan anak laki-laki bersifat setia kawan dan suka memanfaatkan teman. Di manakah latar tempat cerita dongeng Pohon Apel yang Tulus? Latar tempatnya berada di sekitar pohon apel. Apakah amanat dari cerita dongeng Pohon Apel yang Tulus? Amanatnya yaitu kita harus berbuat baik kepada siapapun, terutama pada teman kita, karena suatu saat nanti kita butuh pertolongan orang lain, terutama teman kita. Selanjutnya, kita akan belajar materi PPKN, yaitu pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini adalah gambar salah satu contoh ucapan terima kasih.
Yang kedua, meminta maaf kepada orang lain. Dalam kegiatan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang, tanpa sengaja, kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Ketika ayah pergi berangkat kerja, kamu dapat mendoakan ayahmu agar selamat sampai tujuan. Ketika temanmu sakit, kamu dapat mendoakan agar temanmu cepat sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang keempat, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapat pertolongan. Meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan. Menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.